Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruas Setiawan dengan NPM 12260. Saya dari kelas E dengan mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas individu yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Alfi, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kasus The Spellman Explorer dengan pandangan dari hakim yang telah ditentukan. Pertama-tama, kasus Dispersion Explorer ini adalah sebuah hipotesis hukum yang sangat terkenal dan sering digunakan dalam studi filsafat hukum dan jurisprudensi. Kasus ini diciptakan oleh seorang filsuf hukum bernama Leon L. Fuller dan pertama kali dipublikasikan dalam Harvard Law Review pada tahun 1949. Inti dari kasus ini adalah 5 orang penjelajah gua atau Spellman Explorer terperangkap di dalam gua akibat tanah longsor yang menutup satu-satunya jalan keluar. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil melakukan kontak radio dengan dunia luar dan mengetahui bahwa mereka memiliki sedikit sekali persediaan makanan dan tidak mungkin diselamatkan dalam waktu kurang dari 10 hari. Tim medis yang berkomunikasi dengan mereka menyatakan bahwa tanpa makan tambahan mereka semua kemungkinan besar akan mati kelaparan. Sebelum tim penyelamat mencapai mereka dalam situasi putus asa tersebut, mereka melakukan kesepakatan untuk melakukan kanibalisme di mana salah satu dari mereka akan dikorbankan dan dimakan oleh yang lain agar mereka dapat bertahan hidup sampai penyelamatan tiba. Mereka melakukan pengundian dengan dadu untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan. Roger Wetmore, salah satu penjelajah yang awalnya mengusulkan ide tersebut, kemudian menarik diri dari kesepakatan. Namun teman-temannya tetap melanjutkan pengundian atas namanya dan ia kalah. Wetmore kemudian dibunuh dan dimakan oleh 4 penjelajah lainnya. Setelah 32 hari terperangkap, para penjelajah yang selamat berhasil diselamatkan. Sekembalinya ke masyarakat, mereka dihadapkan pada tuntutan pidana atas pembunuhan Roger Wetmore. Kasus ini kemudian diajukan ke pengadilan fiktif di Newgate, di mana 5 hakim memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai apakah para penjelajah tersebut bersalah atas pembunuhan atau tidak. Setiap hakim mendasarkan pendapat yang pada interpretasi hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berbeda. Pada kasus ini, saya menggunakan pendapat dari Hakim Handi karena saya merasa lebih masuk akal dengan pendapat dari Hakim Handi ini tersebut, karena beliau lebih mementingkan tentang pendapat publik berdasarkan hasil demokrasi dari para masyarakat yang telah diajukannya. Yang pertama yaitu apa inti dari pendekatan pragmatis yang diambil oleh Justice Handi dalam menginterpretasikan kasus ini. Pendekatan pragmatis Justice Handi dalam kasus The Spellman Explorer ini menggunakan pendekatan pragmatis yang menekankan akal sehat atau common sense dan opini publik sebagai dasar interpretasi hukum. Ia percaya hukum harus mempertimbangkan konsekuensi praktis dan pandangan masyarakat agar putusan hukum dapat diterima dan dipercaya oleh publik. Menurutnya, hukum bukan sekedar aturan abstrak, melainkan alat untuk mencapai keadilan yang dirasakan masyarakat. Pendekatan ini mendapatkan nilai sosial dan keadilan substantif di atas penerapan hukum formal yang kaku. Lalu, pertanyaan yang kedua, bagaimana ia memandang peran opini publik dan persepsi masyarakat dalam pembentukan putusan hukum? Justice Handi ini memegang peran opini publik dan persepsi masyarakat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu opini publik penting, yang dimana Justice Handi menilai opini publik sebagai faktor utama dalam pembentukan putusan hukum agar hukum mencerminkan nilai dan norma masyarakat. Lalu survei opini fiktif. Ia menggunakan survei opini publik fiktif yang menunjukkan mayoritas masyarakat akan membebaskan para penjelajah gua. Lalu persepsi dari masyarakatnya yaitu hukum dan masyarakat. Jika hukum terlalu jauh dari pandangan publik, maka sulit ditegakkan dan dihormati. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, apa alasan dibalik sikap populis yang ditunjukkan dalam pendapatnya? Alasan dibalik sikap populis Justice Handi ini yang pertama yaitu legitimasi hukum.
yang dimana putusan yang sesuai opini publik lebih mudah diterima dan ditaati masyarakat. Lalu keadilan yang praktis, di mana hukum harus menghasilkan hasil yang adil dan dapat diterima dalam konteks sosial. Lalu yang ketiga, menghindari ketidakpercayaan. Hukum yang tidak masuk akal dapat menimbulkan cemoohan dan merusak kepercayaan publik. Lalu yang keempat ini, bagaimana Justice Handi menyeimbangkan antara pertimbangan praktis dengan prinsip-prinsip hukum formal. Keseimbangan antara pertimbangan praktis hukum formal yang diterapkan oleh Justice Handi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pertimbangan praktis. Justice Handi mengutamakan konsekuensi sosial dan konteks daripada penerapan hukum formal yang kaku. Lalu prinsip hukum formal. Prinsip hukum dianggap sebagai pedoman, bukan batasan, yang harus diterapkan tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Lalu, apa saja kekuatan dan kelemahan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai sosial dalam putusannya? Kekuatan yang pertama dari pendekatan sosial Justice Handi ini yaitu relevansi sosial dan penerimaan masyarakat, lalu fleksibilitas dalam situasi unik, lalu legitimasi publik dan kepercayaan hukum, dan keadilan substantif dalam konteks sosial. Selanjutnya, kelemahan dari pendekatan sosial Justice Handi ini terdapat empat, yaitu pertama, ketidakpastian hukum akibat perubahan opini publik, resiko pelanggaran supremasi hukum, potensi diskriminasi minoritas, lalu yang terakhir subjektivitas dan manipulasi akal sehat. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana ia mengintegrasikan realitas sosial dan politik pada zamannya ke dalam argumentasinya. Justice Handi menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan politik saat itu. Ia melihat hukum harus responsif terhadap tekanan publik dan kebutuhan menjaga kepercayaan masyarakat dalam situasi luar biasa. Pendekatannya mencerminkan pandangan bahwa hukum tidak boleh terlepas dari realitas masyarakat dan harus melayani nilai-nilai yang berlaku. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa perbedaan utama antara pendekatan pragmatis Justice Handi dengan pendekatan para hakim lainnya dalam kasus ini? Perbedaan utama terletak pada prioritas yang diberikan dalam interpretasi hukum. Hakim-hakim lain cenderung fokus pada analisis hukum formal, interpretasi tekstual, undang-undang, dan presiden hukum. Mereka berusaha untuk menerapkan hukum secara konsisten dan objektif. Terlepas dari opini publik atau konsekuensi praktis dalam kasus ekstrim ini, sebaliknya Justice Handi justru Justice Handi ini menjadikan opini publik dan konsekuensi praktis sebagai pertimbangan sentral dalam putusannya. Ia melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan yang dirasakan, bukan sekedar aturan yang harus diterapkan secara buta. Lalu bagaimana ia menanggapi kritik terhadap penerapan hukum yang terlalu abstrak dan tidak mempertimbangkan konteks masyarakat? Yaitu tanggapan Justice Handi ini secara implisit menganggap kritik terhadap penerapan hukum yang terlalu abstrak dan tidak mempertimbangkan konteks masyarakat ini adalah penolakan terhadap formalisme hukum yang ketat. Ia berpendapat bahwa hukum harus diterapkan dengan mempertimbangkan konteks faktual yang unik dari setiap kasus dan dampak sosial dari putusan yang diambil. Baginya, hukum yang tidak mempertimbangkan realitas sosial dan hanya berpegang pada aturan abstrak akan kehilangan relevansinya dan gagal mencapai keadilan yang sesungguhnya. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu apa dasar hukum yang ia gunakan untuk mendukung pendekatannya yang lebih fleksibel dan kontekstual? Justice Handi ini tidak secara eksplisit mengutip pasal atau doktrin hukum tertentu untuk mendukung pendekatannya. Dasar hukum yang digunakan Justice Handi ini lebih bersifat filosofis dan argumentatif, yaitu ia berargumen bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mencapai keadilan dan melayani kepentingan masyarakat.
Jika penerapan hukum formal justru menghasilkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik, maka interpretasi yang lebih fleksibel dan kontekstual diperlukan. Justice Handi juga mendasarkan argumennya pada prinsip akal sehat atau common sense dan gagasan tentang keadilan alamiah atau natural justice yang dianggap lebih mendasar daripada aturan hukum yang positif daripada kaku dalam situasi ekstrim. Yang terakhir yaitu Justice Handi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan implikasi sosial dari putusan hukum dan perlunya menjaga harmoni dari kepercayaan dalam masyarakat. Meskipun Justice Handi tidak berpegang pada interpretasi hukum, pendekatannya menawarkan perspektif lebih penting terhadap bagaimana hukum dapat diterapkan dengan lebih responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, terutama dalam situasi-situasi yang tidak biasa. Namun pendekatan ini juga memunculkan pertanyaan penting tentang batasan fleksibilitas dalam hukum, potensi resiko terhadap kepastian hukum, dan supremasi hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.